Di video sebelumnya, Rose memberitahu Usato bahwa apapun yang terjadi ia tidak boleh gugur di medan perang dan harus menolong semua prajurit yang terluka karena itu adalah tugas dari pasukan penyelamat. Hai, Tancho! Singkat cerita, keesokan paginya Rose membangunkan Usato yang masih tertidur lelap. Karena pada saat itu Usato diminta oleh raja untuk pergi ke istana menemani Inukami yang akan melakukan pelatihan di luar kerajaan. Lalu sesampainya di sana terlihat Inukami yang sudah bersiap. Selain bersama Usato, pelatihan kali ini Inukami juga ditemani oleh Aruku, si kesatria, dan Korin si penyihir. Sebelum berangkat, Rose memberikan sedikit nasihat kepada Inukami. Kalau dia tidak boleh bergantung kepada kekuatan sihir dari Usato. Sihirnya memang bisa menyembuhkan luka dan racun, akan tetapi tidak bisa membangkitkan orang mati. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun berangkat. Tujuan pelatihan mereka kali ini adalah hutan kegelapan Linger. Saat itu tiba-tiba Usato kembali teringat kejadian di pelatihannya yang sebelumnya. Ia pun khawatir jika Blurin merindukan kedua orang tuanya yang sudah dihabisi oleh ular raksasa. Blurin wa natsukashi ku omotta ri suru no? Oh, Blurin, okita ka? Blurin, watashi ga kimi o seotte ageyou. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja Korin dan Blurin merasakan sesuatu yang aneh di depan mereka. Dan ternyata mereka telah dihadang oleh sekelompok bandit yang ingin merampok mereka, guys. O futari tomo, tomatte kudasai! Mahou tsukai ka? Oi, kaneme no mono o dashite! Nanda koitsura? Touzoku? Lalu tanpa basa-basi dengan sihir petirnya Inukami bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Ano mahou wa chikaku ga udere! Namun di tengah pertarungan tiba-tiba saja muncul sekelompok monster Falbor yang berlari ke arah mereka. Meskipun awalnya mereka berhasil menghindari monster tersebut, akan tetapi Inukami yang saat itu kehilangan fokus hampir saja tertabrak oleh monster itu. Untung saja Usato berhasil melindunginya. Dan hal itu membuat mereka berdua terlempar cukup jauh dan terjatuh ke dalam sungai. Saat itu Usato kembali teringat bahwa sungai tersebut pernah ia lewati saat pelatihan yang sebelumnya. Namun saat mereka melewati sebuah air terjun, Usato pun kehilangan kesadaran. Meskipun Inukami berhasil menyelamatkannya. Inukami senpai, mou daijoubu desu. Setelah tersadar, Usato pun segera menyembuhkan luka di tubuh Inukami dengan kemampuannya. Karena cuaca yang tidak bagus, akhirnya saat itu mereka pun memutuskan untuk mencari tempat untuk berlindung. Dan melanjutkan perjalanannya lagi keesokan paginya. Usato yang sudah hafal dengan daerah tersebut lalu mengajak Inukami untuk beristirahat di sebuah gua. Karena tidak memiliki persediaan makanan, mereka pun mencarinya menggunakan kemampuan sihir masing-masing. Bahkan dengan kekuatan sihir yang dimiliki oleh Inukami, mereka bisa membakar ikan dan mengeringkan baju. Dan saat itu Inukami terlihat malu saat melihat Usato yang sedang telanjang dada. Beberapa saat kemudian Inukami pun dikejutkan dengan monster Venomonkey yang tiba-tiba muncul di sana. Usato pun memberitahu Inukami kalau monster tersebut beracun. Jadi jangan pernah coba-coba menyentuh mereka. Namun Inukami tak mendengarkan peringatan Usato tentang monster tersebut. Dan akhirnya... Lalu Shin beralih ke istana. Di sana terlihat raja yang memberitahu Kazuki kalau Usato dan Inukami saat ini telah hilang di hutan saat melakukan pelatihan. Mereka terpisah dari Haruku dan Korin saat mereka diserang oleh sekelompok monster. Kazuki yang mendengar hal itu pun ingin segera mencari mereka saat itu juga. Lalu Rose pun berusaha menghalanginya dan meyakinkan Kazuki kalau saat ini Usato ada bersama Inukami semuanya akan aman-aman saja.
Sementara itu saat ini Usato merasa sangat terbantu dengan kekuatan sihir yang dimiliki Inukami. Dan setelah makan mereka pun sepakat untuk tidur bergantian. Lalu Usato pun meminta Inukami untuk tidur terlebih dahulu. Namun Inukami menolaknya dengan alasan saat ini ia belum mengantuk. Dan meminta Usato untuk tidur terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian Inukami pun bertanya bagaimana perasaan Usato setelah dipanggil ke dunia tersebut. うさとくん、この世界に召喚されてどう思った？ Menurut Usato, dirinya saat ini sudah cukup menikmati kehidupan barunya di dunia tersebut. Begitupun dengan Inukami, yang saat ini merasa bebas saat tinggal di dunia yang baru. ここには私を縛るものなんて何もない。 Mendengar hal itu, Usato pun merasakan hal yang sama. Di mana sebelumnya ia tidak pernah menemukan hal yang menarik di dunia asalnya. Dan mereka pun kini sama-sama bertekad untuk melindungi rakyat di kerajaan tersebut. うさとくん、私も勇者として今の僕たちの居場所を守るために。この場所を守りたい。先輩は人間臭くなりましたよね。もっと近い関係の方がいい。寝ます。おやすみなさい。話せてよかった。おやすみ、うさとくん。 Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Di sana terlihat Inukami dan Usato yang sedang menelusuri hutan. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara dari dalam sebuah semak-semak. Dan ternyata itu adalah suara dari Blurin yang diikuti oleh Aruku. Lalu setelah itu akhirnya mereka pun bersiap untuk pulang ke kerajaan Linjer bersama-sama. 私たちも帰ろう、うさとくん。僕たちの居場所へ。 Beberapa saat kemudian Usato dan Inugami pun sudah berhasil kembali ke kerajaan dengan selamat. Raja pun meminta maaf kepada mereka atas insiden yang telah terjadi. Namun Usato malah keceplosan, di mana ia mengatakan bahwa dirinya terbiasa dengan situasi seperti itu. Lalu Usato pun menjelaskan bahwa ia terbiasa menjelajahi hutan di dunia asalnya. Kemudian Raja bertanya kepada Usato tentang pelatihan yang ia jalani selama berada di unit penyelamat. Usato pun menjawab bahwa pelatihannya telah berjalan dengan lancar. Lalu kemudian Usato dan Inukami pun diperbolehkan pergi untuk beristirahat sebelum melanjutkan pelatihannya lagi. Sementara itu Rose dan Siglis diminta untuk tetap tinggal. Di sana Raja memberitahu Siglis dan Rose bahwa ia telah menginterogasi bandit yang menyerang Inukami dan Usato. Dan diketahui bahwa setelah itu mereka diserang oleh kawanan Valbor dari dalam hutan. Lalu Raja pun menduga bahwa monster tersebut lari dari habitatnya karena ada sesuatu ancaman yang mengerikan, yaitu pasukan Raja Iblis. Kemudian Raja memerintahkan Siglis untuk bersiaga dengan pasukannya untuk mengantisipasi serangan dari pasukan Raja Iblis. Sedangkan Rose diperintahkan untuk melihat langsung ke lokasi untuk memastikan situasi mengenai pergerakan pasukan Raja Iblis. Raja juga meminta Rose untuk kembali menjadi komandan. Namun Rose menolaknya karena ia tidak pantas menjadi komandan setelah kehilangan semua anak buahnya di peperangan yang sebelumnya. Maka dari itu ia membentuk pasukan unit penyelamat agar bisa menyelamatkan semua prajurit yang terluka dan kejadian di peperangan sebelumnya tidak terulang kembali. Lalu setelah itu Rose pun izin untuk pergi memantau pasukan Raja Iblis. Beberapa saat kemudian terlihat Kazuki bersama Celia yang datang menghampiri Usato dan Inukami. Di sana terlihat Kazuki yang sangat khawatir dengan keadaan mereka. Lalu Celia pun memberitahu bahwa Kazuki hampir saja pergi dari istana untuk mencari mereka sendirian. Kemudian mereka pun melanjutkan pembicaraannya di luar istana. Di sana Kazuki menceritakan jika Rose saat itu sudah meyakinkannya. Dan hal itu membuat dirinya merasa tenang. Kazuki juga merasa bahwa Rose sangat percaya kepada Usato. Lalu tak lama kemudian mereka pun berpisah untuk kembali beristirahat. Di malam harinya terlihat Usato yang mendapatkan sebuah surat dari Rose.
yang mana Usato diminta untuk mengantar surat tersebut ke alamat yang tertera di sana. Sedangkan di tempat lain terlihat pasukan Raja Iblis yang mulai bergerak dan membangun jembatan untuk melintas. Namun di saat yang bersamaan, Rose pun datang dan langsung menghancurkan jembatan tersebut. Lalu ia pun pergi begitu saja. Keesokan harinya terlihat Usato yang sedang mencari lokasi surat yang diberikan oleh Rose. Dan ternyata lokasi yang tertera di sana adalah klinik kerajaan di mana Orga dan adiknya bekerja. すいません。 Sesampainya di sana, Usato langsung disambut oleh adik Orga yang bernama Ururu. Karena saat itu Orga sendiri sedang sibuk mengobati seorang pasien. 私はウルルフルールです。うさとです。 Lalu Ururu pun mengajak Usato untuk melihat kakaknya secara diam-diam. 僕のとは全然違う。 Hal itu dikarenakan Orga mudah terganggu konsentrasinya. Setelah selesai mengobati pasiennya, Usato pun menghampiri Orga dan memberikan surat tersebut. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang meminta bantuan karena temannya terjatuh saat memperbaiki atap. Terlebih lagi ada dua orang lain yang ikut terluka. Mendengar hal itu mereka pun bergegas untuk pergi menolongnya. Sesampainya di lokasi, Orga meminta Usato untuk membantunya menyembuhkan salah satu orang yang terluka di sana. Awalnya Usato terlihat ragu karena ia belum pernah mengobati orang dengan luka yang seperti itu. Namun setelah Orga meyakinkannya, akhirnya Usato pun berhasil menyembuhkan orang tersebut. ありがとうございます。オルガさん。 Setelah berhasil menyembuhkan semua orang yang terluka, mereka pun kembali ke klinik. Lalu di sana Usato pun berpamitan karena ia harus segera kembali berlatih. ぜひ来ます。 Setelah Usato pergi, Orga memberitahu adiknya mengenai surat dari Rose yang dibawa oleh Usato. Surat tersebut menyatakan bahwa mereka akan segera ditugaskan ke medan perang. Karena pasukan Raja Iblis akan segera menyerang kerajaan Linger. Sementara itu, Usato yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba dihadang oleh seorang gadis kecil. Dan gadis itu pun secara tiba-tiba mengatakan bahwa hanya Usato yang bisa melihatnya. Hal itu pun membuat Usato semakin kebingungan. Lalu gadis itu pun kemudian menunjukkan kepada Usato sebuah gambaran masa depan yang bisa diubah olehnya. Gambaran tersebut adalah insiden yang akan terjadi di peperangan mendatang, yang dimana terlihat pasukan kerajaan Linger telah kalah dalam peperangan tersebut. Tak hanya itu, di sana juga terlihat Inukami dan Kazuki yang tewas dalam peperangan. Melihat kejadian itu, Usato pun terlihat sangat ketakutan. Lalu gadis itu pun pergi meninggalkan Usato begitu saja. Karena masih penasaran dengan apa yang baru saja dilihatnya, Usato pun pergi mencari gadis tadi untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang penglihatan tersebut. Di saat sedang kebingungan, tiba-tiba Rose pun datang mengejutkannya. Lalu saat itu Usato pun menanyakan tentang kepergiannya malam tadi. Rose pun menjelaskan kepada Usato bahwa ia baru saja melakukan pengintaian kepada pasukan Raja Iblis di daerah perbatasan. Yang dimana saat ini pasukan Raja Iblis sedang berusaha menyeberangi sungai dengan membangun sebuah jembatan. Namun untungnya Rose berhasil menghancurkannya. Lalu di perjalanan pulang, Usato menanyakan tentang sosok gadis yang bertemu dengannya tadi. Sepengetahuan Rose, gadis itu datang ke kerajaan tersebut 2 tahun lalu. Gadis itu adalah salah satu bangsa Ajin atau ras binatang. Rose juga menjelaskan bahwa sebagian dari mereka ada yang memiliki bakat sihir yang langka. Lalu Usato pun bertanya apakah ada sihir yang bisa melihat masa depan. Mendengar hal itu, Rose pun merasa ragu. Namun ia pernah mendengar rumor bahwa memang ada kekuatan semacam itu di negeri binatang. Meskipun kekuatan tersebut sangatlah langka. Lalu mereka pun berpisah. Karena Rose harus menemui Raja Lloyd untuk melaporkan hasil pengintaiannya. Setelah mendengar penjelasan dari Rose, Raja Lloyd pun meminta Siglis untuk menyiapkan pasukannya.
karena bisa dipastikan pasukan Raja Iblis akan segera tiba dalam beberapa hari ke depan. Raja juga meminta kepada Siglis untuk memanggil Kazuki dan Inukami ke istana. 呼んでくれ。わかりました。やっぱりそうですよね。こんばんは、鈴音様。やあ、セリア。こんばんは。父が待っております。するよ。和樹くん。 Lalu sesampainya mereka di istana, Raja memberitahu mereka bahwa peperangan dengan pasukan Raja Iblis akan segera dimulai. Kemudian Shin beralih ke markas pasukan penyelamat. Di sana terlihat Usato yang masih tidak bisa tidur karena gelisah dengan gambaran masa depan yang dilihatnya tadi. Lalu beberapa saat kemudian Usato dikagetkan dengan sebuah cahaya yang tiba-tiba muncul. Namun ternyata itu adalah sihir dari Kazuki yang datang untuk menemui Usato. びっくりしたよ、こんな時間に。ごめん。 Kazuki kemudian bercerita bahwa ia telah dipanggil oleh Raja dan diberitahu kalau peperangan dengan pasukan Raja Iblis akan segera tiba. Namun saat ini ia merasa ragu dan tidak yakin dengan kemampuannya. Namun menurut Usato, Kazuki adalah sosok yang pemberani. Dan Usato juga menjelaskan kalau dirinya saat ini sudah memutuskan untuk ikut berperang agar bisa menyelamatkan orang-orang yang bertarung melawan pasukan Raja Iblis, termasuk Kazuki dan Inukami yang merupakan teman dekatnya. 僕は行くよ。それでいいのかよ。だって死ぬかもしれないんだぞ。そんな人たちの助けになりたい。魔王軍と戦う人たちを助けに行く。 Mendengar hal itu, Kazuki pun menjadi tersadar dan bertekad untuk ikut bertarung meskipun belum sepenuhnya yakin. Tapi meskipun begitu, ia ingin tetap ikut bertarung. 俺、ウサトと先輩を守るために戦う。友達のウサトの助けになりたいんだ。 Dan akhirnya mereka pun saat ini bertekad untuk melindungi kerajaan dan rakyat di kerajaan tersebut. 突っ走るしかない。一緒に守ろう、この国を。俺、お前と出会えて本当によかった。じゃあな、ありがとうウサト。 Dan setelah Kazuki pergi, tiba-tiba saja Inukami muncul di sana. Ternyata ia sengaja diam-diam mengikuti Kazuki karena khawatir dengan dirinya yang saat itu terlihat gelisah. Dan setelah melihat Kazuki yang baik-baik saja, lalu Inukami pun kembali ke istana. そろそろ城へ戻るよ。おやすみ。はい、おやすみなさい。 Keesokan harinya terlihat Raja Loid yang mengumumkan kepada semua prajurit untuk bersiap. Karena pasukan Raja Iblis saat ini sudah terlihat di wilayah perbatasan kerajaan. Semua prajurit pun diminta untuk waspada, karena peperangan kali ini takkan mudah. Bisa dipastikan saat ini pasukan Raja Iblis bertambah kuat setelah kekalahannya di peperangan sebelumnya. Akan tetapi saat ini kekuatan dari kerajaan Linjer pun juga semakin kuat, dengan adanya pahlawan yang dipanggil dari dunia lain. Dan Raja Loid pun berencana untuk menghadang pasukan Raja Iblis di padang rumput. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Kazuki yang mendatangi Celia untuk berpamitan. 和樹様、行くのですね。和樹様も戦地へご活躍を心からお祈りしております。行ってきます。セリア。絶対にご無事で帰ってきてください。はい。 Sedangkan di markas pasukan penyelamat terlihat Orga dan Ururu yang sudah bergabung di sana. Tak lama kemudian Usato pun dipanggil oleh Ross untuk datang ke ruangannya. おい、ウサト、姉子が部屋に来いってよ。初めてだよ、団長の部屋に呼ばれるとか。知るか。早く行け。失礼します。ウサトです。 Di sana Ross memberikan seragam khusus milik pasukan penyelamat kepada Usato. 救命団の清掃だ。お前んだよ、来てみろ。 Ross juga kembali mengingatkan Usato tentang tugas Usato di peperangan nanti. Sebelum pergi ke garda depan, Usato diperintahkan untuk membantu garda belakang dulu, bersama Orga dan Ururu. Usato juga harus berhati-hati dalam menyembuhkan prajurit yang terluka. Hal itu untuk menghindari gangguan yang terjadi dalam peperangan. Ross pun kembali menegaskan bahwa apapun yang terjadi, Usato tidak boleh mengorbankan nyawanya di medan perang. いいか、ウサト。治癒魔法使いだって不死身じゃねえ。自分の命をないがしろにすることだ。僕だって死にたくはないですし。私はそんなたわごとを言って死んだ奴を知っているし、てめえの命も守ってこその救命団だ。僕の命も含めたみんなを助けます。今の言葉忘れるなよ。失礼します。
Singkat cerita, keesokan harinya terlihat pasukan kerajaan Linger yang sedang menuju lokasi peperangan, termasuk tim dari pasukan penyelamat. Di tengah perjalanan, Usato bertanya kepada Rose, seperti apakah sosok iblis itu? Lalu Rose menjelaskan bahwa iblis adalah sosok yang mirip dengan manusia. Akan tetapi mereka memiliki kekuatan fisik dan energi sihir yang melampaui manusia. 人間を超えるですか。おじけづいたか。もっと怖い人を知ってる。だけのお前がまさかここまで化けるとはな。 Namun saat menjelaskan kepada Usato, tiba-tiba saja Rose kembali teringat insiden 5 tahun lalu yang menimpanya dan menewaskan semua anak buahnya. Hal itu bermula di saat Rose masih menjadi komandan batalion kesatria kerajaan Linger, di mana saat itu Raja memberitahukan kepada Rose, Siglis dan komandan lainnya tentang pergerakan pasukan Raja Iblis di dekat hutan kegelapan Linger. Saat itu Raja pun meminta kepada Rose untuk menyelidikinya. Selesai rapat, Rose pun terlihat berjalan di lorong istana sambil berpikir. Namun saat itu ada salah satu anak buahnya yang cerewet mengganggunya. さっきからうるせえ。人が考えてる時くらい静かにしてろ。 Ia bernama Ol. Dan tak hanya itu, ia ternyata juga telah menguping pembicaraan rahasia kerajaan. 機密を盗み聞きしてんじゃねえ。 Lalu akhirnya mereka pun pulang ke markas bersama-sama. Di tengah perjalanan, Ol pun menanyakan alasan kenapa bangsa iblis bisa menyerang kerajaan. Lalu Rose menjawab bahwa itu karena pasti mereka memiliki niat jahat. Mendengar hal itu dengan percaya diri, Ol pun berkata, jika pasukan Raja Iblis datang, mereka hanya perlu mengusirnya. いざとなったら待って追い返せばいいだけの話ですけどね。 Lalu Rose pun mengingatkannya untuk tidak meremehkan mereka. 今の発言そう思えねえな。侮りは死を招くぞ。 Sesampainya di markas, Rose pun disambut oleh anak buahnya yang sedang melakukan latihan. Karena kelakuan Ol yang nakal, Rose pun mengatakan kepada semua bawahannya bahwa Ol memintanya datang untuk melatih mereka semua kembali. ラウル、あんた何したの？何か言ったんだ。 1 minggu kemudian, Raja Lloyd pun kembali memanggil Rose. Hal itu karena informasi dari saksi mata yang mengatakan bahwa saat ini pasukan Raja Iblis terlihat sedang memburu beberapa monster di hutan kegelapan Linger. Untuk itu, Raja Lloyd pun memerintahkan Rose untuk segera menyelidiki motif pergerakan mereka. 必ず成果を持って帰ります。 Lalu di malam harinya, Rose memberitahukan tentang misi tersebut kepada anak buahnya. Di misi kali ini mereka diminta untuk melakukan persiapan yang sempurna. Dan Rose pun akan memimpin misi kali ini secara langsung. Mendengar hal itu, mereka yang awalnya ragu pun menjadi bersemangat. 万全の体制で臨んだ方が良さそうだ。本当ですか？何かあっても治癒魔法で治してもらえるしね。思いっきり無茶できるってもんや。お前らさっさと準備しろ。 Singkat cerita, keesokan paginya perjalanan misi pun dimulai. Di mana di hari pertama mereka tak mendapatkan hasil apapun. Lalu berdasarkan diskusi antara Ol dan Rose, mereka pun memutuskan untuk melakukan pencarian di sisi barat hutan keesokan harinya. 西かなり険しいとこだな。 Dikarenakan medannya yang sulit, mereka pun terpaksa harus meninggalkan kuda dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Keputusan itu diambil karena Ol merasakan sesuatu yang janggal di sisi barat hutan. 西に何かある。そんな気がする。 Mendengar hal itu, akhirnya semua anggota pun menyetujuinya dan percaya kepada Ol yang ternyata ia adalah seorang wakil kapten. そう言うんなら従うさ。副隊長様だし。 Lalu setelah itu Ol meminta mereka untuk beristirahat sampai giliran jaga mereka tiba. Begitupun dengan Ol yang diperintahkan oleh Rose untuk beristirahat juga. お前も寝ておけ。まず私が火の番をする。はい。 Beberapa saat kemudian Rose pun menyadari bahwa saat itu Ol tidak bisa tidur. なかなか寝ねえ奴がいるようだが。なんで起きていると。 Lalu pada saat itu Ol pun bertanya mengapa ia bisa dipilih sebagai wakil kapten. Padahal ia sendiri merasa dirinya tak pantas menjadi seorang wakil kapten. つまり自分にはその資格がないと。この部隊の中では結構普通な方ですし、報告書作るとか、武器の申請書書くとかで。 Lalu Rose menjelaskan bahwa Ol selama ini telah menjalankan tugasnya sebagai wakil kapten dengan baik. Bahkan Rose juga merasa yakin bahwa suatu saat ia akan mempercayakan posisi kapten kepadanya. じゃあいずれは隊長の座を譲るのもありかもしれねえな。いや無理ですって。 Dan diketahui ternyata Ol adalah gadis yang keras kepala.
Ia selalu menentang perintah atasannya yang menurutnya itu tidak masuk akal. それは知っている。将軍の命令にすら従わない騎士がいるってな。気に入らない命令には絶対に従わないし、もし文句を言う奴がいたら腕ずくで黙らせてやる。 Namun saat ia bertemu Rose, sifat keras kepalanya itu tidak berlaku. Karena Rose tidak segan-segan mengajarnya saat ia menentang perintahnya, mengejarnya saat kabur, bahkan mengajarnya habis-habisan saat Owl mencoba melawannya. 殴りかかった時なんて拳で気絶させられました。 Saat pertama kali ia menjadi bawahan Rose, pada saat itu Owl bertekad untuk tidak tunduk kepada Rose. Meskipun ia harus menjalani pelatihan seberat apapun untuk membuktikan tekadnya itu. Namun bagi Rose, Owl adalah salah satu bawahannya yang manja. 甘えんな。そんな反応。さすがは隊長。 Dan menurut Rose, mengapa ia bisa memilih Owl sebagai wakil kapten, karena Rose yakin bahwa Owl memiliki keyakinan dan mampu terus melangkah maju apapun situasinya. 言えば勝手に他の奴らがついてくるってことで、どんなものでもいつかは変化する。そんなに深く思い詰める必要なんてねえよ。もう一発食らっとくか。 Setelah memberikan nasihat panjang lebar kepada Owl, Rose meminta kepadanya untuk bergantian berjaga. Namun saat itu ternyata rekan-rekannya yang lain masih terjaga, dan mereka pun menegaskan kalau mereka sepenuhnya percaya kepada Owl sebagai wakil kapten. 副隊長、俺はあんた信頼してるぜ。お前ら。こらえながら言うことじゃないだろ。待ておら。 Keesokan harinya mereka pun mulai menelusuri hutan bagian barat sesuai rencana. Dan di sana mereka menemukan jejak perburuan monster. Setelah mengikuti jejak tersebut, akhirnya mereka bertemu dengan pasukan Raja Iblis, yang dimana saat itu mereka sedang menangkap kawanan monster. Dan di saat yang bersamaan, komandan pasukan Raja Iblis juga menyadari kedatangan Rose dan pasukannya. Lalu Rose pun menanyakan tentang alasan mereka memasuki wilayah kerajaan Linger. Namun bukannya menjawab pertanyaan Rose, komandan iblis tersebut malah balik menantangnya. 生かして返すわけにはいかない。全員死んでもらう。 Lalu Rose memerintahkan Owl untuk mengambil alih komando, karena Rose akan bertarung melawan komandan tersebut. アウル、指揮は任せろ。 Dan pertarungan pun dimulai. ならな。 Dapat diketahui ternyata komandan iblis tersebut memiliki sihir angin. Namun meski begitu Rose tetap tak gentar dan menyerangnya habis-habisan. あの一瞬の間に風で。 Lalu komandan iblis itu pun mengurung Rose dengan sihir pisau anginnya. Akan tetapi dengan sihir penyembuhannya, Rose berhasil keluar menembus sihirnya. Dan hal itu pun membuat si komandan iblis kagum kepada Rose. Lalu memberitahukan namanya, yaitu Nero Argens. 俺の名はネロ・アージェンス。ローズだ。 Dan di saat yang bersamaan, Nero pun mengeluarkan sebuah pedang dengan sihirnya. Kemudian pertarungan mereka pun berlanjut. Nah. Di sana juga terlihat anak buah Rose yang berhasil mengalahkan pasukan Raja Iblis. Dan setelah diajar habis-habisan oleh Rose, Nero tiba-tiba mengeluarkan energi sihir yang misterius, yang dimana mampu membuat bawahannya bangkit kembali, menjadi seperti mayat hidup yang tak takut mati. Hal itu pun membuat anak buah Rose satu persatu terbunuh. Rose yang berusaha menyelamatkan anak buahnya pun dicegah oleh Nero. Hingga hal itu pun membuat Rose semakin terdesak. Dan akhirnya Rose yang kehilangan konsentrasinya terkena serangan pedang Nero tepat di matanya.
Terlebih lagi luka tersebut tidak bisa langsung disembuhkan oleh sihir penyembuhnya. Hal itu dikarenakan pedang terkutuk milik Nero memiliki kemampuan khusus untuk memutuskan energi sihir. その傷には回復魔法も治癒魔法も効かない。 Dan di saat yang bersamaan semua anak buah Rose yang sekarat berteriak untuk minta disembuhkan. Namun belum sempat Rose menolongnya, mereka sudah dihabisi terlebih dahulu oleh para pasukan iblis. Bahkan Nero terus menghadang Rose dan berhasil melukai pergelangan kakinya. Hingga membuat Rose semakin kewalahan. Karena satu matanya yang terluka, saat ini penglihatan Rose pun menjadi terbatas. Hingga akhirnya Nero pun bersiap untuk menghabisi Rose. Akan tetapi... Melihat semua anak buahnya yang telah tewas, Rose pun menjadi sangat marah. ここで消えろ、ローズ。 Dan bangkit kembali lalu mengajar Nero habis-habisan. 隊長が一緒に戦うとなれば怪我の心配なしなら全力で戦える。敵を強いるてめえ殺す。私が絶対に。後方で待機していろと。なんだなんなんだこれは。ジオに部下に助けられて。 Dan akhirnya Nero pun berhasil dikalahkan.